وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berbagi kisah tentang mereka yang mencoba melepaskan diri dari belenggu hitam jin. Penasaran? Mari simak ceritanya. Lokasi sudah dipilih, teknik ruqyah sudah ditentukan. 3 orang laki-laki asal desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga memilih jalan melalui ruqyah syara'iyah untuk memutus mata rantai jin hodam yang selama ini membelenggu hidup mereka. Bapak Anto Suryanto, Sulishar, dan Bapak Agus langsung ditangani oleh Ustadz Muhammad Faizar bersama tim Arsyada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Reaksi pun mulai bermunculan dari ketiga pria ini. Jika Sulishar sempat terbawa pengaruh jin untuk melarikan diri dari proses ruqyah, Bapak Anto Suryanto justru semakin reaktif dan menunjukkan kuda-kuda jurus yang selama ini dipelajarinya. Bapak boleh diceritakan kepada saya selama ini sudah melakukan ikhtiar apa saja Bapak untuk mengenyam ilmu kanuragan? Ya, sebenarnya seiring berjalannya waktu tanpa dikehendaki dengan hati nurani saya yang paling dalam, Mbak. Setelah saya tertindas sebagai domisili di sini, timbul rasa ingin memiliki kanuragan. Cara mencarinya itu perjuangannya teramat sangat luar biasa perjuangannya. Perihnya Masya Allah yang namanya dihina, dicaci, dimaki, bahkan dipermak, dikalungi dan lain sebagainya. Timbullah saya dalam hati nurani saya pengen memiliki hal-hal yang di luar dugaan ataupun di luar kemampuan kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aksesoris, kalung, dan gelang langsung dilepaskan dari Bapak Anto Suryanto. Untuk menghindari kemungkinan adanya barang-barang ini juga terikat dengan unsur negatif jin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sementara itu, tiba-tiba di tengah ayat-ayat ruqyah yang dibacakan Ustadz Muhammad Faizar, Sulishar kembali melarikan diri. Tak seperti kisah kanuragan lain, reaksi lelaki 29 tahun ini justru lebih didominasi rasa sedih dan sakit. Mau kemana sini? Mari kita fokus memperhatikan Sulishar. Berbeda dengan Bapak Anto, reaksi Sulishar tergolong tidak bisa ditebak, seperti yang satu ini. Jin yang selama ini berdiam di dalam tubuh Sulishar kini bertingkah angkuh. Gerak tubuhnya menunjukkan rasa tidak suka akan sentuhan yang dilakukan Ustadz Muhammad Faizar di bagian pundaknya. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Bapak boleh diceritakan kepada saya apa dasar waktu itu ingin memiliki ilmu kanuragan? Waktu dulu saya kan masuk ke laskar yang itu tuh ada di daerah di daerah sini untuk mengamankan
kayak misalkan ada musik-musik itu suruh jaga-jaga itu, makanya tertarik sama yang kayak pengisian itu. Sementara itu, reaksi Bapak Anto atas penguasaan makhluk tak kasat mata di dalam raga juga membuatnya hilang kesadaran. Ya, makanya jangan gitu. Mas Sulis sudah mau tobat tuh. Tingkah pola jin belum selesai. Lihatlah apa yang dilakukan jin sekarang atas tubuh Bapak Sulishar. Ya. Inilah efek negatif dari jin Hodam yang terundang pada tubuh Sulishar. Energi yang terbawa membuat ia tidak bisa mengendalikan rasa amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingin menyerah atas penguasaan jin, Ustadz Muhammad Faizar kembali melantunkan kalam ilahi. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Pak Sulis, istighfar Pak. Penyelesaian kasus gangguan jin kembali dilanjutkan di kediaman masing-masing. Lelaki 40 tahun ini langsung tidak sadarkan diri seketika proses ruqyah dimulai. Masuk Islam ya. Saya nggak mau nyiksa kamu hamba Allah. Saya nggak mau nyiksa kamu. Saya cuma dakwahkan Islam ya. Yuk baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Keluar. Lewat atas. Alhamdulillah, proses pengeluaran jin tidak ada perlawanan. Kini tinggal menghancurkan seluruh barang perantara berdiamnya Hodam makhluk gaib tersebut. Ritual-ritual apa atau pengalaman apa yang tidak bisa Bapak lupakan? Mungkin suatu daerah atau penampakan atau entah apa itu, Pak? Kalau ritual yang paling berkesan di nurani hati saya, Mbak, badan saya ini direndam dalam muara kali. Sampai ini aja yang kelihatan. Jimat pengasihan, ikat pinggang kekebalan, serta aneka jenis wafak bertuliskan rangkaian huruf hijaiyah menjadi bukti nyata perantara barang pengundang Hodam jin di tubuh Bapak Anto. Selanjutnya, tim mendatangi Sulishar di rumahnya. Proses ruqyah kembali dilakukan untuk memastikan apakah benar ada hubungan antara gangguan jin yang dialami Sulishar dengan sang ayah Bapak Nur Hasan. Kini tak diragukan lagi, keduanya benar-benar terbelenggu kekuatan tak kasat mata. Masuk Islam. Saya nyampaikan risalah Allah. Kan bantuan itu dukun ya Pak ya? Itu memang dasarnya apa Bapak? Itu waktu dulu itu aku nggak tahu kan itu bapak saya kan dalang itu kan. Nah waktu itu ada kesenian itu saya cuman ngeliatin aja, tiba-tiba langsung bereaksi itu. Selama mengenyam ilmu-ilmu itu Bapak, apakah ada akibat negatif yang dirasakan di dalam kehidupan, baik itu di diri pribadi atau keluarga? Banyak sekali. Kalau untuk saya sendiri itu gampang emosi itu, nah itu gampang mukul-mukul itu. Pokoknya kalau ada orang ngomongnya sambil melotot udah naik langsung pukul. Bapak tobat sama Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhananta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu minadh minadh-dhalimin. dhalimin. Ya Allah. Ya Allah. Cabutlah. Dan begitu tangan sang ayah menyentuh anaknya, reaksi pun terjadi. Dan tubuh anakku. Dan tubuh anakku. Tulis. Di tubuh Sulis. Di tubuh Sulis. Keluarlah. Keluarkan ya Allah. Ya Allah. Hamba sudah bertobat. Hamba bertobat. Pegang. Allahu Akbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Rangkaian penyakit medis, emosi yang tidak terkontrol, menjadi wujud nyata rantai tajam penggunaan hodam jin yang harus ditanggung ayah dan anak ini selama bertahun-tahun. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Kalau jalan jauh itu sepertinya semplek, Pak. Coba sekarang lari, Pak. Sekarang diri lari. Yang biasa bacain bismillah, Pak. Bismillah. Ya lari. Biasanya gimana? Susah nggak sih, Pak? Alhamdulillah, kondisi mereka kembali tenang. Bahkan sakit di bagian kaki yang membuat Bapak Nur Hasan sulit untuk berjalan dan melaksanakan ruku dalam sholat kini hilang. Masya Allah, tabarakallah. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ada 5 emosi yang 5 pintu masuk dalam jiwa manusia yang biasa dimasuki setan, yakni ketika syahwat, ketika sedih, ketika takut, ketika marah, dan ketika senang yang membuat lalai. Sekali lagi kita mohon sama Allah, semoga Allah sempurnakan perlindungan dan kesembuhannya untuk Pak Sulis dan Pak Nur Hasan. Amin amin ya rabbal alamin. Kini saatnya pembuktian. Apakah benar batu-batu yang konon dipasangkan di dalam tubuh Dewi adalah mustika berisi energi goib? Mendadak, fisik Dewi roboh dengan kuatnya energi jin yang menolak proses rukyah. Inilah contoh nyata pemirsa, pembuktian buruknya jin yang bisa terbawa dengan hawa nafsu manusia yang mengikuti syahwat akibat ilmu pengasihan. Penolakan terjadi begitu keras dari setan yang selama ini memanfaatkan tubuh wanita muda ini sebagai tempat berdiam. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter Dewi benar-benar berubah. Sosoknya yang begitu ramah ketika proses interview, kini menjadi begitu geram dengan gerak tangan dan kakinya yang tidak bisa diam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima. Tak hanya itu, jika Anda jeli pemirsa, karakter suara Dewi juga ikut berubah menjadi lebih galak. Lihatlah, kekuatan Dewi seakan terus menjadi berkali-kali lipat. Saya, Ustadz Muhammad Faizar, dan Mas David harus ekstra keras menjaga gerak-gerik Dewi agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Mari sedikit mengupas ilmu pengasihan pemirsa. Konon, ilmu menjerat lawan jenis ini dimulai dengan ritual benda-benda bertuah pengasihan. Benda ini tentunya telah diberikan hodam jin jahat yang bekerja dengan cara goib agar memikat target buruan. Benda pengasihan bisa berupa batu mustika, minyak, rajah, mantra, serta susuk. Proses rukyah masih terus berlanjut. Kali ini memandikan Dewi menjadi tahapan selanjutnya yang akan dilakukan. Jadi pemirsa, apa yang sekarang dilakukan oleh Ustadz Faizar adalah proses dimandikan dengan air yang sudah dirukyah sebelumnya yang dicampurkan dengan campuran bidara. Nah, ini reaksinya Mbak Dewi seketika langsung pertama tadi adalah terasa panas dan terasa perih. Jadi memang kalau tadi berdasarkan cerita pertama Mbak Dewi pernah memasang mustika goib di bagian tangan, kedua telapak kaki, dan juga di wajah. Selain itu juga itu berupa jarum-jarum yang bisa dikategorikan sebagai susuk. Tak hanya bermanfaat untuk menghilangkan jejak ilmu hitam dan sihir di dalam tubuh manusia. Mandi dengan daun atau bubuk bidara menjadi hal yang disunahkan untuk wanita muslim setelah masa haid dan juga memandikan jenazah. Lihatlah reaksi dari sisa-sisa hodam mustika goib dan juga susuk pemirsa. Tubuh Dewi seakan mengalami rasa sakit yang amat hebat hanya dengan dimandikan air bidara yang telah dirukyah. Air
Bubuk bidara dan tanah seakan menjadi energi alam yang tajam untuk memupus semua energi jahat yang terbawa lewat hodam jin pengasihan dalam tubuh Dewi. Sifat tanah yang meredam semua unsur negatif menjadi pelepas setan pemikat. Ini gambaran yang sebenarnya sangat menakutkan ya bagi kita semuanya. Bahwasanya ketika ilmu yang sudah darah daging ketika dicabut itu bisa perihnya seperti itu. Apalagi ruh manusia ketika sakaratul maut, ketika hendak dicabut oleh malaikat maut. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kepedihannya. Semoga Allah terima tobat Mbak Dewi, dimudahkan segala urusannya, kemudian dibahagiakan dunia akhirat Mbak Dewi dan semua keluarganya. Saya merasa aneh dan semua itu dipersulit, entah itu dalam hal rezeki dan semua itu merasa tidak enak. Berhenti yang namanya mengikuti ilmu hitam maupun sihir-sihir lainnya, karena itu sangat besar bagi diri kita, keluarga dan teman-teman, itu sangat sekali pengaruhnya besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Kisah perjuangan melawan tipu daya setan belum selesai. Kali ini Ustadz Muhammad Faizar bersiap meruqyah Bapak Sarno. Meski dalam kondisi fisik yang lemah, tubuh Bapak Sarno terus bereaksi memberi tanda adanya kuasa jin. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kenapa ganggu Pak Sarno? Dengarkan gaya bicara Bapak Sarno, pemirsa. Apa senang ganggu nih Pak Sarno? Iya kok. Nah, salah apa sih Pak Sarno nek? Hah? Wis pada ngaji bae yo lah. Ngaji ya? Iya. Ya ngaji engko mereka mlebu Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum. Saya berpikir mungkin benar jika jin bisa menumpang kondisi sakit seorang manusia hingga memperparah keadaan. Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqu Allahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Bapak selama mengalami kondisi kesehatan yang terus menurun, lalu sempat ikhtiar ke dokter melalui medis dan diagnosa ada benjolan di bagian batang otak. Apa saja ikhtiar yang sudah Bapak lakukan selain medis? Banyak ya, seperti orang Jawa kan kadang ikhtiarnya ke sana ke sini. Ada yang pernah ke Wonosobo diberi air minum, terus suruh mandi kembang. Masih ingin terus mencari sumber sarang setan? Ustadz Muhammad Faizar melakukan beragam teknik yang membuat makhluk tak kasat mata bereaksi. Oke pemirsa, sudah terlihat ya kondisi penurunan fungsi penglihatan yang dialami Pak Sarno. Ternyata memang ada unsur gangguan jin. Jadi memang selain kondisi medis yang didiagnosa ada benjolan atau tumor di bagian otak kecilnya Pak Sarno, tadi memang sudah mulai bereaksi dan Ustadz Faizar menekan di titik-titik di belakang telinga. Dan tadi juga sempat di bawah ketiak itu adalah titik-titik lipatan di mana biasanya jin bersembunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu. Bagian mata kiri Bapak Sarno ketika diruqyah langsung membuat jin bereaksi. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul barul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun.
Di sisi lain, kedua orang tua Bapak Sarno yang mendampingi proses ruqyah menatap iba kondisi sang anak. Satu harapan yang terbesit, mereka ingin anaknya kembali sehat. Apakah ada rasa kecewa atau Bapak bisa ceritakan kepada saya ketika fase Bapak sudah mulai bertobat, hijrah, lalu Allah memberikan ujian cobaan penyakit seperti ini? Pertama ya mungkin ada kecewa sih Pak, iya Mbak. Tapi ya semua perlu disyukurilah, insya Allah dengan sakit ini akan mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan merubah hidup saya. Jin terus berusaha mengecoh kami. Namun, kali ini pijatan yang dilakukan Ustadz Muhammad Faizar di bagian ketiak benar-benar membuat Jin terpojok. Jong nang ngendi? Kipi lagi ya? Buru. Ya mulane aja nang kono. Ya Rika ngapa sih nang kene nganti mripate Pak Sarno angel nggo. Inilah sisi lain sebuah proses liputan ruqyah di Trans 7. Kami berusaha berdakwah kepada anggota keluarga untuk memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Tak lain agar seluruh pintu masuk setan tertutup sempurna. Ustaz Faizar, kondisi yang dialami Pak Sarno dari mulai penurunan penglihatan, ini terbukti memang ada unsur gangguan jinnya? Ini terbukti sangat jelas ini gangguan jin. Gangguan jin itu memang betul-betul bisa menimbulkan yang namanya tumor, kanker, atau benjolan-benjolan yang ada di tubuh manusia. Ada yang namanya dampak dari ain atau orang kita bilang sawan, ya. Itu ciri utamanya yang membedakan antara ain dengan sihir, itu sakit kepala hanya di separuh bagian. Guna menyempurnakan proses ruqyah, Bapak Sarno dimandikan dengan air sisa wudhu kedua orang tuanya. Cara ini sangat efektif untuk menghilangkan gangguan akibat ain. Alhamdulillah, seluruh proses ruqyah telah selesai. Dan untuk pemirsa yang punya kasus serupa, nggak usah bingung-bingung. Solusinya adalah baca Al-Quran atau dengarkan Al-Quran. Dan jangan tunggu bereaksi, karena ruqyah itu tidak harus ada yang namanya reaksi-reaksi frontal, baik itu kesurupan, teriak-teriak, atau muntah-muntah. Kita yakin bahwasanya penyakit kita ini ketika dibacakan Quran dan kita khusyuk hati kita saat mendengarkannya atau membacanya, niscaya penyakit itu akan luntur, ya, hilang tanpa bekas. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan bergetar, bahkan hancur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi penyakit-penyakit di tubuh manusia yang kerdil, insya Allah akan Allah lenyapkan tanpa bekas.